Halo kamu, selamat datang lagi di Buku Bekas, tempat di mana buku-buku lawas punya suara, dan suara itu bisa mengubah cara kita memandang hidup. Kali ini, kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang sering kita lihat, tapi jarang kita pahami. Sesuatu yang kita kira cuma soal harga mahal dan brand terkenal. Padahal, ternyata ceritanya jauh lebih dalam. Pernah nggak kamu ngerasa iri waktu scroll Instagram dan lihat ada orang yang beli tas belasan juta? Atau staycation di hotel bintang 5 sambil posting sarapan croissant di balkon dengan pemandangan laut? Nah, kita bakal bahas, kenapa sih manusia bisa terobsesi banget sama kemewahan? Dan dari mana sih asal-muasal konsep mewah itu sendiri? Bersiap ya! Karena buku Luxury: A Rich History karya Peter McNeill dan Giorgio Riello ini nggak cuma buka mata kita soal sejarah kemewahan, tapi juga tentang bagaimana kemewahan membentuk siapa kita. Jadi, buku ini tuh nggak cuma ngomongin tas Hermes, jam Rolex, atau mobil Ferrari, tapi ngebahas akar sejarah dari kemewahan itu sendiri, mulai dari Mesir kuno, kerajaan Eropa, sampai dunia modern yang penuh label dan logo. Kemewahan itu ternyata selalu berubah bentuk. Dulu, punya garam itu mewah. Punya pakaian dari kain berwarna ungu, itu tanda kalau kamu ningrat. Karena cuman bangsawan yang mampu beli pewarna ungu dari siput langka. McNeill dan Riello ngajak kita ngelihat bahwa kemewahan itu nggak selalu tentang uang, tapi tentang status, tentang identitas, tentang gimana manusia pengen terlihat lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Dan itu semua udah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Pernah waktu itu, aku diajak reuni kecil-kecilan. Ada temen lama yang sekarang kerja di luar negeri. Dia datang pakai jam mahal, sepatunya berkilau, dan aku masih pakai tas kanvas yang sama dari 3 tahun lalu. Rasanya kayak pengen ngilang. Bukan karena aku nggak mampu beli, tapi karena tiba-tiba muncul perasaan rendah. Kenapa ya? Kita bisa ngerasa lebih kecil cuma gara-gara benda. Di titik ini, buku ini mulai masuk banget ke kepala. Karena ternyata kemewahan itu selalu punya tujuan untuk membedakan, untuk menunjukkan aku beda dari kamu. Dari zaman Raja Perancis sampai influencer sekarang, semuanya pakai kemewahan buat ngatur posisi sosial. Bedanya, kalau dulu cuma raja dan bangsawan, sekarang siapapun bisa kelihatan mewah, asal pintar mengatur ilusi. Sekarang coba kita lihat deh, sekeliling kita. Di media sosial, kamu pasti sering nemu yang namanya haul video unboxing tas branded outfit 30 juta rupiah untuk ke mall. Kelihatannya keren ya. Tapi, pernah nggak kamu ngerasa kayak ditampar pelan-pelan? Dalam hati bilang, kok hidup orang bisa semewah itu ya? Padahal, kita sendiri masih mikir mau beli bensin full atau setengah. Buku ini ngebuka mataku banget. Peter McNeill dan Giorgio Riello nyebut era ini sebagai era ilusi kemewahan. Kenapa disebut ilusi? Karena sekarang, mewah itu nggak selalu tentang siapa yang benar-benar kaya. Tapi, siapa yang kelihatan kaya? Kita hidup di zaman dimana branding bisa lebih mahal dari isi, packaging bisa lebih penting dari produk. Mau bukti? Coba kamu lihat deh, produk-produk skincare atau kopi kemasan. Yang penting desainnya estetik, warnanya soft, fontnya kekinian. Harga bisa 2 kali lipat dari produk serupa yang rasanya sama aja. Dan anehnya, kita rela beli. Karena kita percaya itu bagian dari gaya hidup, bagian dari jadi versi lebih baik dari diri kita. Tapi di balik itu, ada sistem ekonomi yang pinter banget. Brand besar paham betul kalau manusia itu haus pengakuan. Kita pengen dinotis, pengen dianggap keren, pengen dibilang punya selera tinggi. Makanya diciptakanlah limited edition, produk kolaborasi, dan iklan yang bilang, kamu beda
karena kamu pakai ini. Padahal produk itu dibuat massal di pabrik yang sama, cuma beda stiker. Ini bukan berarti semua hal mewah itu palsu ya, bukan. Tapi buku ini ngajak kita buat lebih sadar, apa benar kita beli karena butuh atau karena takut dianggap biasa-biasa aja. Apa kita beli karena seneng atau karena pengen diterima. Jangan-jangan kemewahan itu nggak lagi soal barang, tapi tentang rasa yang dibentuk oleh algoritma. Kalau ngomongin soal kemewahan, pasti banyak yang langsung kepikiran. Louis Vuitton, Chanel, Hermes, dan semua brand yang harganya bisa setara satu motor. Tapi di balik kemewahan itu, selalu ada orang-orang yang ngerti banget cara kerja rasa ingin punya, rasa ingin terlihat berbeda dari yang lain. Salah satu contohnya adalah Amancio Ortega. Pernah dengar? Dia bukan pemilik brand mewah tradisional, tapi dia pendiri Zara. Iya, brand fast fashion itu. Kok bisa masuk ke cerita kemewahan? Karena dia paham betul satu hal. Orang biasa juga ingin tampil luar biasa. Zara itu bukan sekadar baju murah, tapi cara orang-orang biasa merasa seperti model runway, dengan harga yang masih bisa dijangkau. Ortega ngebalik pola industri. Dia potong rantai distribusi. Dia bikin desain-desain yang mirip luxury brand, tapi dijual dengan cepat dan murah. Dan hasilnya, dia jadi miliarder. Cuma dari jualan baju yang kelihatan mewah, padahal diproduksi massal. Tapi bukan cuma dia. Ada juga cerita dari Bernard Arnault. Ini dia bos besarnya LVMH Group. Dia punya puluhan brand, dari Louis Vuitton, Dior, sampai Moet dan Chandon. Yang dia jual itu bukan cuma barang, tapi pengalaman, rasa eksklusif. Orang yang beli tas LV itu bukan cuma butuh tas, tapi mereka pengen rasa percaya diri. Pengen bilang ke dunia, gue berhasil. Padahal, ya, tas itu fungsinya sama aja kayak tas biasa. Tapi Arnold ngerti, kalau manusia itu pengen dihargai. Dan kadang, cara tercepat buat dapat rasa itu, ya dengan beli sesuatu yang punya simbol status. Buku ini juga ngasih contoh lucu, tentang gimana kemewahan bisa dibuat-buat. Dulu, di Prancis, bangsawan-bangsawan rela duduk di kursi keras, pakai baju yang bikin gak bisa napas, dan makan dengan aturan ribet, semata-mata buat kelihatan berkelas. Sekarang, kadang orang rela kredit 3 tahun buat beli gadget keluaran terbaru, biar bisa selfie, dan bilang ke dunia, saya hidup dengan hidup terbaik. Padahal, yang dilihat cuma highlight, bukan realita. Jadi, lewat tokoh-tokoh ini, kita bisa belajar satu hal. Orang sukses di industri mewah itu bukan yang jual barang paling mahal, tapi yang ngerti cara menjual rasa. Rasa eksklusif, rasa penting, rasa gue lebih dari kamu. Dan di zaman sekarang, itu gak harus dari barang, tapi dari cerita, dari narasi, dari persepsi yang dibentuk pelan-pelan, sama iklan, media, dan algoritma. Sekarang aku mau tanya, apa arti mewah buat kamu? Apakah itu harus mahal, harus langka? Atau cukup bikin kamu ngerasa damai? Buatku, mewah itu waktu aku bisa tidur nyenyak, tanpa beban cicilan, tanpa mikirin penilaian orang. Mewah itu waktu aku bisa beli kopi dengan tenang. Buku ini ngajarin aku buat gak terjebak, karena hidup terlalu singkat, buat ngejar validasi orang lain lewat benda. Jadi, kamu gak harus punya tas jutaan buat merasa berharga. Yang kamu butuh adalah rasa cukup. Dan itu gak bisa dibeli. Kalau kamu suka ngobrol kayak gini, dan pengen terus dapat cerita dari buku-buku luar biasa, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas. Karena setiap buku punya suara, dan mungkin suara itu bisa jadi milikmu. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya.